Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap. Keluarga meyakini itu pelakunya juga, Pak Rida? Nggak yakin sih sebenarnya, karena memang ada history dia di Facebook. Kalau sama Linda percaya? Saya percaya. Percaya itu kerasukan beneran? Kerasukan yang pertama saya percaya. Nah, kerasukan yang terakhir kemarin ini nih, percaya nggak Ibu? Ya sedikitnya nggak percaya. Kenapa? Vina pada waktu itu bajunya celana apa rok? Saya ingat itu celana sih. Nah, celana panjang? Ya. Dari pihak rumah sakit Bapak cuma dapat atasannya aja. Celananya tidak ada? Vina lagi nangis tuh ditambahin. Kenapa saya bilang? Itu perutnya sakit ditonjok. Ditonjok sama? Mantannya pacarnya. Mantannya Eki. Kata siapa itu? Adik saya. Kata langsung kata Vina? Iya. Itu sebelum kejadian ya? Sebelum kejadian. Pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. Yang satu gemuk, satunya kurus. Iya. Satu kurus itu badannya ya saya artinya mirip Linda ya. Oke, guys. Sekarang saya sama Astrid pengen ke Cirebon untuk investigasi lagi kasus Vina Eki Cirebon. Kita akan datengin rumah keluarga almarhum Vina. Dan juga akan datengin Linda juga, Bu. Kita datengin banyak orang-orang yang ada di situ. Ya. Dan kita akan ke Cirebon selama 2 hari ya. 2 hari. Aku boleh pinjam motor yang Mama baru beli ya? Motornya kemarin Mama beli. Oke. Emang bisa naik motornya? Bisa. Ih kamu nih. Ada SIM-nya kan? Ada, aku ada SIM. Yakin bener ya? Yakin aku pengen pakai keliling-keliling mau buat nongkrong. Bosen pakai mobil. Lagian ya, tau nggak ya Mafazio tuh enteng. Jadi gampang dipakai. Oh ya, irit Udah lagi. gitu irit lagi. Iya bener. Tapi hati-hati ya. Iya, aku sekalian bawa keliling-keliling langsung keluar. Jangan lecet ya. Enggak. Baru tuh motornya. Iya, janji. Soalnya semua papa yang beli. Coba dulu. Coba dulu. Lihat. Aduh, pilih yang mana ya? Dua-duanya cakep, warnanya bagus. Yang ini aja kali ya. Emang cakep nih motor ya. Tuh, lihat kan. Warnanya cakep. Berasa Cocok. anak-anak Gen Z. Cocok, cakep, stylish banget kan. Yaudah, percaya sekarang? Iya bisa. Hati-hati. Hati-hati Yaudah, aku di jalan dulu ya. Ya. Yaudah. Sama motornya buat aku aja ya, Mas. Hah? Assalamualaikum. Buat kamu. Beli lagi dong gua. Ya udah, tinggal beli kan kamu yang bayar ini. Pulang ke Jakarta, salfok sama motor baru mama papa, Yamaha Fazio. Ini mah kekinian dan gaya aku banget. Tahu aja nih mama sama papa yang cocok buat aku. Gas, langsung kita keliling Jakarta naik Yamaha Fazio. Ya, sekarang kita ada di gang menuju ke rumahnya keluarga almarhum Vina ya. Jadi kita di Cirebon, almarhum Vina ya. Kita akan masuk ke dalam. Kita akan bertemu langsung ke kediaman keluarganya ya. Salam. Ya, kita ada di depan makamnya almarhumah Vina ya. Di sini bersama ayahnya Vina, ibunya Vina. Oke. Kita kirim doa dulu, Pak ya. Ini berarti sudah 8 tahun ya, Bu ya, dimakamkan di sini. Dan Ibu rutin sama Bapak? Rutin. Tiap Jumat Kliwon. Tiap Jumat Kliwon datang ke sini. Oke.
Ibu bapak pernah nggak sih selama 8 tahun ini dimimpiin gitu? Kalau ibu sendiri Belum pernah dimimpiin ya? almarhumah Vina Gusto Khotimia Iya, iya. yang diterima di sisi. Dan ibu. Amin. Oh jadi rutin setiap Jumat ya Pak? Di mana aja sini dari sebelah kanan ini lah. Sebulan sekali. Siapa aja bisa datang sini, bapak, ibu? Saya sendiri. Oh bapak. Kadang kalau nggak ada halangannya ibu juga datang. Oh. Ya halangan. Vina di berapa bersaudara? 4 Anak ke? bungsu. Paling kecil ya, paling kecil ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol di rumah Bu ya, Bu ya. Ibu waktu kejadian tuh lagi di Malaysia kata Bu? Iya, Lagi kerja di sana ya, jadi TKI di sana ya. Sempat pulang ke sini waktu itu, waktu di makamnya. Bulan 5 tahun 2016 itu bulan 5 cuti perpanjang kontrak. Bulan 6-nya pergi lagi ke Malaysia. Oh jadi waktu kejadian ibu nggak di sini? Enggak di sini. Pas bulan 6 pulang ke Malaysia lagi, bulan 8 kejadian. Oh, jadi nggak sempat lihat Enggak. jenazah Vina ya? Oh ini tiba-tiba hujan nih, padahal terang banget di atas ya. Tuh matahari Iya, normal. normal, tiba-tiba hujan di sini. Berkah ya. Oke, yuk kita ke rumah Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang kita sudah di rumah keluarga almarhumah Vina. Ya, tadi sebelumnya kita sudah sempat ke makam almarhumah Vina. Tapi kita nggak bisa lama tadi, tapi sempat berdoa, tiba-tiba dari terang hujan tiba-tiba gitu ya. Jelas. Pas sampai sini berhenti lagi ya. Oke, dan ini bersama kakaknya Vina ya, Mariana, ibunda Vina, Ibu Suhaisi, bukan Elvi bukan ya, Bapak Mas Nadi, dan ada dari tim 911 Hotman ada Mbak Imelda dan Mas Raden Reza. Ini juga yang kemarin nanganin kasus Hanifah. Bu Hanifah ya, kalau ingat di podcast kita nanti. Oke, dan kita berdua di sini walaupun sudah 8 tahun tapi kita turut berduka cita Ibu ya. Yang sedalam-dalamnya atas kejadian menimpa anak Ibu dan Bapak, dan sekarang kasusnya kan viral lagi setelah 8 tahun. Tapi sebelum ngomong yang sekarang, saya mau nanya dulu waktu kejadian itu tahu pertama kali Vina jadi korban tuh siapa yang tahu pertama kali? Ya, jadi di malam minggu itu keluarga tuh sudah ada yang kehilangan anggota keluarga tuh sudah ada yang meninggal. Satu malam itu sama. Oh, malam itu ada keluarga yang meninggal juga Iya. selain adik saya. Selain Vina ada keluarga juga yang meninggal. Ya, itu paman meninggal. Itu paman serangan jantung ya. Kita kan lagi sibuk nih warawiri nganuin paman gitu loh. Terus ada yang datang ngasih tahu bahwa adik saya sudah ada di rumah sakit. Iya. Di rumah sakit katanya korban kecelakaan. Nah, yang ke rumah sakit itu ya bapak sama kakek, karena saya di sini kan bantu-bantu di sini sayanya gitu. Bapak sama kakek ke rumah sakit. Terus dari rumah sakit itu yang kakek bilang ya ke saya ya, katanya di situ sudah ada pihak polisi di rumah sakit itu. Pihak polisi juga sudah bilang di situ tuh katanya kecelakaan tunggal. Oh, informasi awal kecelakaan tunggal. Ya, kecelakaan tunggal. Akhirnya kan adik saya dibawa pulang tuh. Adik saya dibawa pulang, dimandikan, dikebumikan. Terus baju-baju yang dipakai adik saya juga dibuang gitu kan, sudah dibersihkan terusnya dibuang. Karena kan kalau kata orang Jawa mah buang siang gitu. Iya, dibuang apa dikubur? Dibuang. Dibuang. Dibuang ke laut waktu itu. Oke. Karena kan kalau kata orang Jawa buang sial ya, jadi kan dibuang lah si baju tuh. Sampai akhirnya dari posisi adik saya meninggal itu 3 harinya saya ambil HP-nya adik saya. Oke. Ambil HP adik saya itu di Polsek Talun. Iya. Saya ngambil HP itu, posisi HP itu nggak rusak. Masih jalan, masih bodinya juga masih bagus, masih utuh, nggak ada lecet, nggak ada retak, nggak ada. Motor pun sama. Motor juga nggak pecah, nggak retak, nggak apa, sama posisinya. Itu motornya siapa? Motornya Eki. Eki. Tapi ada baret atau apa? Nggak ada. Oke. Nah, terus saya pulang lah, saya pulang di rumah, saya ngobrol sama bapak, sama kakek juga, kok bisa ya meninggal, kecelakaan, darahnya banyak, katakanlah tragis ya gitu kan.
kok HP-nya nggak kenapa-kenapa, terus motornya nggak kenapa-kenapa. Saya aneh di situ, logikanya masa sampai hebat kayak gitu motor sama HP nggak kenapa-kenapa gitu kan. Sampai akhirnya malamnya jam 1 malam saya ditelepon sama teman saya, abangnya Linda. Itu saya nggak tahu Linda itu temannya adik saya, nggak tahu. Oke, Linda nggak tahu tuh Linda temannya Vina. Nggak tahu, saya hanya kenalnya sama kakaknya. Kakaknya bilang, Ini Linda yang kesurupan itu kan? iya, abangnya bilang, Mar, adik kamu yang namanya Vina tuh yang meninggal bukan, katanya. Iya, yang meninggal kemarin, saya bilang. Kok tahu sih, saya bilang. Oh, ternyata temennya ponakan saya, kata dia gitu. Ya tak, saya baru tahu, saya bilang. Iya, ini saya juga baru tahu. Ini adik kamu katanya minta ketemu sama Mbak Neng, makanya Mbak Neng sama barangkali kamu. Ternyata benar katanya. Dia nggak mau keluar nih sebelum kamu sama yang lain datang, ada yang mau disampaikan katanya gitu. Oh, dia cerita Linda kesurupan. Ya, saya sama bapak ke sana jam 1 malam itu. Datang, itu posisi dia sudah nangis-nangis, sudah kesakitan. Saya datang di rumahnya itu langsung meluk bapak gitu kan. Langsung meluk, posisi kepala udah miring ya. Terus dia cerita semuanya, bahwa dia tidak kecelakaan. Iya. Itu awalnya saya nggak ada niatan buat ngerekam, nggak ada. Cuman bapak Neng katanya direkam aja, siapa tahu buat petunjuk. Oke, ada rekaman masih pegang ya? Sudah. Sudah dihapus, oke. Karena kan kita mau mencoba ikhlas waktu itu ya. Akhirnya saya kasihkan ke Pak Rudiana saat itu. Ibunya korban laki-laki, iya bapaknya. Bapaknya Eki gitu. Saya kasihkan, terus setelah saya kasihkan rekaman itu, saya bilang saya bilang HP sama motor nggak rusak. Nggak lama saya dapat kabar katanya pelaku tertangkap. Oh, pelaku ketangkap? Iya. Terus saya tengoklah ke Polres 851 itu. Posisi dia sudah ada kayak di ruangan sel gitu loh. Saya ngeliat itu pelakunya. Ya ngobrol sama kok tega gini gitu. Nah, pelaku ngomong apa waktu kau bilang kamu tega? Ya diem aja. Diem aja? Diem aja. Mereka nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong. Pada saat diponis pun saya tanya tuh mereka diem aja. Diem aja tuh? Kenapa tadi? Teteh nggak ada yang kenal di antara orang-orang itu. Jadi karena memang kalau adik saya itu semenjak SMK, temen itu saya nggak ada yang tahu. Oke. Saya hanya taunya teman SMP, teman rumah, yang sering main ke sini. Eki pun? Eki sering main ke sini. Emang pacarnya? Iya. Oh, dikenalin sebagai pacarnya? Sudah. Ya? Oke. Jadi tapi teman-teman yang lain nggak ada yang tahu? Nggak ada, selain Eki nggak ada. Ketemu tuh 7 orang itu? Ya. Itu udah dalam keadaan masih normal apa udah bengap-bengap? Normal, Kan soalnya kan beredar foto mereka betul kayak dipukul kan? Belum. Saya justru ketemu sama pelaku itu di 851 itu masih utuh, normal ya? Terus yang sesama tahanan itu dia bilang, ini kasus apa gitu. Saya bilang, kasus pembunuhan sama pemerkosaan. Udah dibilangin ada pemerkosaan itu? Kan dari rekaman sih saya dari Silinda itu. Oh, dari Silinda. Oke. Dari rekaman gitu kan. Saya bilang pemerkosaan sama ini, saya bilang gitu kan. Akhirnya dijotos lah tuh, dibuka sama sesama tahanan. Nah, dijotos tuh. Jadi yang mukul tahanan apa polisi jadi? Ya setahu saya waktu itu ya tahanan ya, sesama tahanan ya. Habis nggak? Ya nggak sampai bengep sih waktu itu juga. Oh, nggak sampai seperti? Di depan teteh itu? Iya di depan. Tapi karena saya di situ itu cukup paling sejam lah, terus saya pulang karena memang saya ada urusan juga kan, saya orang kerja. Iya. Jadi cuma hanya ngeliat sebentar terus saya pulang. Tapi posisi dipukul sama tahanan saya tahu. Lihat? Saya lihat. Dipukulnya sering apa cuman sekali-kali? Ya enggak sih, sering sih. Oh ternyata kamu mau kos. Ini anak saya juga sama perempuan, kata dia gitu. Iya. Terus dia bilang sakit bang, sakit. Terus saya bilang, kamu rasa sakit? Terus apa yang adik saya rasain? Gimana? Saya bilang gitu. Soalnya terus saya kesel, marah, terus ingat saya mau kerja juga di telepon, waktu itu suruh berangkat gitu kan. Terus saya pulang, nggak lama tuh. Polisi ada di situ waktu itu? Polisi ya ada yang bagian penjaga ya. Waktu dia polisi diam aja? Waktu dia dipukul, iya polisi setahu saya sih diem. Diam aja? Tapi yang di dalam tahanan. Tahanan, tapi polisi nggak misahin? Enggak, oke. Terus habis itu kamu pulang? Saya pulang, terus saya kerja, terus saya nunggu informasi dari Pak Hidrian aja. Nanti ke Polda, oke saya ke Polda, terus
Mbak nanti tanggal sekian, hari sekian persidangan, saya hadir ke persidangan gitu. Jadi kan kalau keluarga saya kan orang nggak ngerti ya, ya udah saya serahkan semuanya ke Pak Rudiana waktu itu. Oke. Pertanyaannya pihak keluarga ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sekarang kan ada berita yang beredar adalah termasuk Saka Tatal yang sudah keluar, dia tidak mengakui. Ada lagi Liga Akbar yang mencabut keterangan. Dia bilang dia disuruh polisi untuk membuat keterangan, dipaksa. Terus ada lagi juga saksi-saksi yang mencabut keterangan. Ada juga tersangka lain yang tiba-tiba bilang dia tidak bersalah. Nah, keyakinan keluarga sendiri, keyakinan pribadi gitu. Sebenarnya pelakunya mereka apa bukan sih, Bu? Kalau ditanya yakin atau enggak ya keluarga saya emang abu-abu ya Pak. Ya sekarang, keyakinan sekarang tuh setelah ngelihat pemberitaan ini, yakin nggak kalau mereka itu pelakunya sebetulnya? Yang sekarang ditahan sama Saka Tatal. Ya ibu sih pasrah aja sama polisi sih. Kenapa? Pasrah aja. Iya, abu-abu. Jadi kan kalau keluarga mempercayakan semua ke pihak kepolisian. Iya, harusnya gitu ya. Kalau menurut Teteh nih pribadi, maksudnya dari dalam hati ya. Iya. Teteh yakin nggak kalau orang-orang ini yang melakukan? Yang di penjara nih. Pribadi, maksudnya Feeling. feeling lah ya istilahnya. Kalau feelingnya saya sih Sekarang ini. saat itu ya, saat Enggak, terjadi. kalau sekarang ini. Kalau yang si Peggy, Enggak, yang di dalam penjara dulu. yang di dalam penjara itu Yang kan sekarang. saat proses awal saya yakin. Yakin, oke. Saya yakin saat proses awal. Cuman dengan berita sekarang beredar katanya salah tangkap, saya jadi ciut nih. Iya. Iya, saya jadi ciut. Karena kan takut juga kalau memang salah tangkap, kasihan juga gitu. Iya. Takut sih kasihan gitu kan. Kalau memang benar salah tangkap, tapi kenapa saat saya tanyakan juga ke mereka tentang terkait yang 3 DPO itu, mereka semua juga diem loh. Oh, sempat nanya? Sempat nanya di sidang vonis terakhir kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan saat proses sidang, Iya. sidang belum selesai, istirahat tuh mereka tuh Iya. ditaruhlah ke kayak semacam sel ada gitu Iya, kan. iya. Saya datangin itu, saya tanyakan kalau yang Peggy, Andi itu mana coba fotonya? Saya mau tahu orangnya kayak gimana. Kalau nggak punya kasih tahu saya Facebooknya apa gitu. Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab tuh karena mereka nggak tahu, apa mereka takut, apa mereka bingung, Kurang tahu. tapi diem aja. Diem aja semuanya diem. Nah sekarang, itu kan dulu ya. Iya. Sekarang ini keyakinannya gimana? Mereka bersalah apa tidak? Apa tetap bersalah menurut kalian? Yakinannya keyakinan pribadi. Dari Bapak dulu, dari Bapak. Kurang ngerti gitu ya. Iya. Feeling. Iya, belum tahu orangnya kayak apa nih. Orang yang dalam. Yang sekarang yang di dalam, udah di dalam. Mereka kan mengaku Kasus yang sudah mengaku tidak bersalah. yang sudah didakwa nih. Ya, menurut Bapak pengakuan mereka jujur apa tidak? Belum tahu gitu ya. Kalau Ibu Sama si Mas Sino juga ditanyain ya bingung ya. bingung ya karena satu nggak kenal gitu Iya. kan. Tangga. Nggak kenal semua tuh, tujuh-tujuhnya nggak ada yang kenal muka-mukanya. Nggak ada. Makanya termasuk Linda pun saya nggak kenal sebenarnya. Saya kenalnya hanya sebagai sama kakaknya. Kalau sama Linda percaya? Saat kerasukan ya, Iya. saya percaya. Percaya itu kerasukan beneran. Kerasukan yang pertama saya percaya. Nah, kerasukan yang kedua, ini percaya nggak? Kalau yang ini saya Kedua Yang kedua. sama pulangnya ibu. pulangnya ibu makin Iya, iya. kali. Percaya. Ibu percaya itu beneran? Percaya. Apa yang bikin Ibu percaya? Karena Percayanya karena dari badannya itu lemas, semua keringat Iya. itu sampai lemas. Terus suaranya persis itu suara anak ibu. Persis, bukan suaranya Linda ya berarti? Bukan, suara asli anak ibu yang sama pertama. Oke, juga. sama persis ya, Ibu ingat bener ya. Linda itu berarti kesurupannya, kerasukannya waktu di hari dulu itu berapa kali, Bu? di 3 hari pertama dia menjelaskan kronologi sebenarnya. Oke, Sama di 40 hari Mama pulang sebelum 40 hari. itu suaranya sama ya? Ibu percaya itu? Ya, karena memang posisi Mama pulang itu nggak ada yang tahu. Iya. Hanya saya yang tahu gitu kan. Oke, dan itu suaranya sama tuh? Ya, ditelepon sama abangnya Linda, Mar, Ya. ibu kamu pulang. Loh, kok tahu? Dia bilang, ini adik kamu masuk lagi kita ketemu sama Mama. Gitu. Oke. Katanya kangen sama Mama. Saya datang ke situ memang posisi sudah dingin. Saat yang dia menceritakan kronologi pertama pun dia dingin. Terus Mama pulang pun dia dingin. Jadi ya sedikitnya kami percaya ya. Gitu. Nah, kerasukan yang terakhir kemarin ini nih, berapa waktu yang lalu? Yang di tahun ini, percaya nggak? Kerasukan yang ini kan memang saya posisinya nggak ada yang Lihat dari ya. kayak lihat dari Percaya nggak Ibu? Ya sedikitnya nggak percaya. Kenapa nggak percaya Ibu? suaranya bukan suara Bukan suara yang kayak dulu Ibu dengar?
Kalau sudah sama mama ya. Iya. Tapi kalau saya sih kayak aneh aja gitu. Anehnya apa? Sudah 8 tahun, muncul lagi, dengan menyebutkan nama Mel-Mel. Ada baru lagi Mel-Mel. Ya, kalau dia mau menyebutkan nama Mel-Mel, harusnya di awal saat sama bareng sama Egy. Iya, kalau kerasukan nggak mungkin orang lupa gitu kerasukannya. Iya. Di awal baru Egy, sedangkan di awal aja dia hanya menyebutkan Egy. Jadi kalau kerasukan Linda yang terakhir itu keluarga tidak percaya, dan itu misalnya kerasukannya bohong-bohongan, motifnya apa? Itu kan yang kita juga pertanyakan gitu. Tapi untuk kerasukan yang dulu, ibu percaya karena suaranya suara anak ibu. Terus dari tubuhnya dia Iya. itu lemas, terus keringat itu banyak sampai basah baju tuh. Iya. Kayak lemes aja, dingin badannya. Iya, iya, iya. Karena Soalnya dia peluk sambil pelukan dari rumah saya ke rumahnya Linda kan lumayan ya. Oke. jauh gitu. Oke, nah sekarang Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap, DPO yang ditangkap, satu-satu DPO yang ditangkap. Keluarga meyakini itu pelakunya juga apa tidak? Sekarang yakinnya gimana? Kalau sekarang ya dari berita yang saya lihat ya, nggak yakin sih sebenarnya. Kenapa nggak yakin? Karena memang ada history dia di Facebook itu kan katanya dia di Bandung tuh, Iya. ada dia pergi ke Bandung apa itu Iya. ada. Jadi kurang nggak yakin sama yang ditangkap polisi sekarang ya? Kalau yang sekarang saya nggak yakin. Nggak yakin. Terus beritanya sempat berkembang lagi, katanya bilangnya anak mantan bupati. Kira-kira menurut kalian bener nggak kesana arahnya? Kalau anak bupati yang orang tahu ya, yang Pernah ketemu nggak? enggak. Oh, yang sama anaknya Bu Ayu. Anak-anak bupati namanya siapa? Wakil bupati sih? Wakil bupati. Pernah. Ayu namanya ya? Bu Ayu. Iya, Bu Ayu. Pernah. Yakin nggak setelah ketemu ada hubungan sama mereka? Kalau dari informasi yang saya tahu kan Bu Ayu bilangnya saat kejadian dia SD ya. Iya. Nggak mungkin ya. Ya, soalnya isunya lagi katanya mungkin ada kakaknya yang disembunyikan gitu. Nah, kalau kakaknya saya nggak tahu ya. Tapi kalau Oke. yang dituduh Rama ya nggak mungkin lah, masa Oke. dia SD gitu kan. Ada lagi Peggy yang di Cianjur, udah pernah lihat belum? Belum. Agak berisi badannya. Ini kupingnya bolong. Yang kupingnya bolong. Bukan yang Enggak bukan. Jangan yang kurus. Oh, yang kurus. Anak Pak Cecep. Iya. Belum pernah lihat videonya. Oh, videonya sudah. Yang anak Pak Cecep. Ya, tapi kalau untuk ketemu langsung belum. Tapi menurut kalian dia pelakunya nggak? Keyakinan, feeling. Videonya masih sama, masih abu-abu, Pak. Bingung jadi ya. Iya. Karena saya juga sebenarnya bingung mau percaya yang mana gitu. Saya ini mencari bantuan sebenarnya. Iya. Mencari bantuan untuk keadilan yang Iya. adik saya alami gitu Iya. kan. Tapi setelah kenyataannya seperti ini bikin bingung sebenarnya. Jadi bingung ya? Iya. Bingung. Gak tahu gitu harus percaya ke siapa. Kenapa Ibu tadi? Takut apa Ibu? Takut karena memang ada beberapa adalah sebagian yang datang itu. Coba saya mau tanya sama Ibu. Ibu takut gimana Bu? Ya senangnya ada yang membantu. Iya, dari 911 ya. Ya, takutnya karena Takutnya terjadi apa-apa sama saya Kalau gitu. terjadi apa-apa sama anak ibu lagi gitu. Kalau pergi-pergi itu takut ibu. Apa takutnya Bu? Kan mukanya udah di media. Terjadi Semua kayak udah kemarin lagi sih. anak ibu jadi takut terus. Emang maaf, pernah ada yang datang gitu, Pernah. nanyain soal Vina, tapi ibu pun nggak Enggak, pernah nanyanya ke saya. nanya ke kamu. Jadi saya Apa? itu saat Siapa? jadi waktu kemarin itu saya periksa ke puskesmas. Ada orang datang nyariin saya. Mbak katanya kalau kakaknya Vina rumahnya di mana? Kebetulan yang ngadepin itu tante saya. Nah kata tante saya, ini dari mana? Kakaknya Vinanya lagi sakit, nggak bisa ditemuin. Saya dari media, dia bilang gitu. Media mana? Dia buka-buka HP, baru dia menyebutkan medianya. Tapi penampilannya itu kata tante kayak orang preman. Iya. Naik motor 2A, nah mau tante mau foto itu mereka langsung pergi. Lari. Iya. Jadi kayak kalian merasa diteror gitu. Bisa takut sih. Takutan lah, ada rasa takut. Takut sih, makanya sekarang mau keluar juga takut, mau pergi-pergi juga. Kalau boleh saya tanya, orang yang datang itu cuma sekali atau ada lagi yang datang lagi? Ya, Atau ada saat beberapa? proses syuting itu kan saya ada yang datang, terus sampai yang kemarin saya sakit, yang orang preman itu yang penampilannya kayak preman itu, Waktu syuting film dulu. syuting film Ada yang datang juga. ada. Kenapa itu? Ya bilangnya dari Intel ya, dari Intel dia bilang, tapi tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan Intel mana gitu sudah.
Dia mah lebih ke arah kayak peringatan suruh jangan dibuat film gitu. Oke, jadi malam pada saat film itu dibuat, ada 2 orang yang mengaku intel, Iya. bilang saya intel gitu. Iya. Datangnya kemana? Ke rumah sana, rumah saya di belakang. Rumah ibu bilang katanya, Suruh jangan dibikin film. terus kamu jawabannya apa? Kata sayanya ya ini mah haknya keluarga saya, bapak ngelarang-larang mau apa, saya bilang gitu. Iya. Hanya bikin Ya jelek nantinya nama tuh bikin polisi. jelek nama polisi, nanti citranya Cirebon juga jelek nih, tercemar gini. Oh, saya tidak menjelekkan Pak, di sini saya tidak menjelekkan siapa-siapa, saya tidak menjelekkan pihak kepolisian, saya tidak menjelekkan wilayah saya sendiri. Di sini saya cuma menuntut keadilan. Iya. 3 DPO ini kemana? Selama 8 tahun saya tidak mendapat informasi apa-apa gitu loh. Alamatnya di mana, mukanya di mana itu tidak ada. Oke. Dan nggak tahu nama intel siapa, nggak dicatat? Enggak. Tapi yakin itu intel apa ngaku-ngaku doang? Jadi ngomongnya intel. Dianya bilangnya ini. Bilangnya intel. Ya karena kalau orang nggak intel juga ngaku-ngaku intel buat apa gitu ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita ngomong ke kasus ke kuasa hukum, saya mau tanya juga Ibu. Yang waktu jenazah Vina siapa yang mandiin? Nenek sama adiknya Abah. Ada kejanggalan nggak waktu mandiin Vina? Ya janggal Katanya. sih ya. Apa Karena janggal? kan ininya remuk nih. Ini nih lunak. Iya. Oh, dia lunak. Ini lunak. Terus kaki tuh udah remuk sebelah. Kanan apa kiri saya lupa. Sudah digip dari rumah sakit tuh sudah digip. Oh, sudah digigit di kaki. Iya, Oke. di kaki. Cuman kaki kanan kiri saya nggak ngerti ya. Oke. Kalian sampai saat ini keluarga tetap yakin bahwa ini ada pembunuhan apa tidak? Yakin karena pada saat dimandikan pun kemaluan almarhum adik saya itu bengkak. Bengkak. Ya. Kesaksian benar-benar dari nenek dan adik ya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya Bu, Peggy alias Perong ini kan ada Peggy yang ditangkap, Peggy Cianjur, Peggy yang katanya kupingnya bolong, gitu kan? Dari 3 orang ini, kalian ada salah satunya yakin nggak Peggy di antara ketiga Peggy ini siapa itu Peggy yang apa tidak tiga-tiganya? Benar-benar bingung. Keyakinannya tiga-tiganya ini ada yang salah satunya apa tidak tiga-tiganya? Kemungkinan bisa jadi salah satunya ada, cuman untuk Siapa-siapanya bilang nggak tahu. ini atau ini Bingung ya? Nggak punya bayangan ya? nggak punya bayangan. Nah, ada lagi DPO yang lain, Dani dan Andi yang dihilangkan polisi. Gimana pendapat keluarga? Tiba-tiba 2 DPO hilang. Kalau pendapat keluarga sih ya cukup ini ya, cukup kaget, shock ya gitu kan. Kenapa setelah 8 tahun baru dibilang itu fiktif gitu. Harusnya kan ini dulu kalau mungkin selesai sidang terus dia bilang fiktif, mungkin saya masih bisa menerima gitu kan. Setelah 8 tahun viral, kenapa bilang fiktif? Nggak ada yang 2 gitu. Nah, sedangkan di akhir vonis pun itu di hakim itu dibacakan 3 DPO itu namanya siapa-siapa tuh dibacakan. Ada di hasil Saat vonis itu sidang, iya. disebutkan 3 DPO ini namanya Andi, Dani, sama Peggy. Pertanyaannya, 2 DPO yang hilang ini emang benar-benar fiktif? Tidak ada tapi diada-adain pada saat dulu, ya kan? Atau ada tapi sekarang dibikin tidak ada karena alasan tertentu? Atau ada tapi udah nggak ada di dunia ini? Nah jadi kemungkinannya banyak ya. Banyak. Jadi nggak tahu nih yang salah dulu DPO dibikin apa emang ada tapi sekarang dibikin nggak ada? Cuma itu aja kemungkinannya. Nah, ada 2 DPO lagi yang sebetulnya ada di BAP, tapi jarang disebutkan, malah tidak disebutkan. Ada lagi Andika dan Panji. Iya, Andika sama Panji kebetulan saya baru tahu sekarang. Iya. Setelah viral ya. Iya, ternyata ada 2 DPO lagi yang kita nggak tahu disembunyikan apa, ditiadakan apa nggak disebut, apa kenapa Andika dan Panji. Gimana menurut keluarga? Ya kaget juga karena memang keluarga taunya 3. Nggak ada Andi Panji tuh. Dari awal tuh tahu Andi, tiga Andi. ya. Iya. Taunya 3 Andi sama Andika. Andi sama Panji itu saya nggak tahu. Saya taunya cuma Dani, Andi, sama Peggy. Yang saat itu masih jadi DPO. Iya. Oke. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku, oh sayang sungguh ku mencintaimu. Dan dari 911 mengawal keluarga Vina untuk kasus ini, sebetulnya langkah hukum yang akan dilakukan apa? Atau mungkin seperti apa? Jadi kalau saat ini sih kita hanya
lebih ke melihat melihat, memantau, terus mengikuti perkembangan jalannya kasus ini karena memang semua ya akhirnya kita kembalikan lagi ke kepolisian gitu. Tapi melihat kasus ini semakin banyak menimbulkan kegaduhan gitu. Iya, sangat gaduh. Iya, jadi kita akhirnya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta yang benar-benar independen. TPF, Jadi isinya dari profesor hukum pidana dari universitas yang benar-benar netral. Nah, setelah nanti terkumpul banyak bukti-bukti atau masukan-masukan dari mereka, kita kembalikan lagi ke penyidik. Iya. Nah, itu bisa lebih transparan kalau menurut kita gitu. Karena kalau ini diteruskan dan hanya fokus ke Peggy gitu kan sebetulnya sudah bisa ketebak nih antara benar itu Peggy atau itu bukan seperti itu aja kan. Dan dilupakan ke kejaksaan, pengadilan segala macam, kasus selesai. Tapi kita tahu yang 2 terduga DPO-nya kemana, yang dihilangkan kemana, apalagi ada tambah 2 DPO baru, Panji dan Andika. Itu kan akhirnya makin bikin bingung di masyarakat. Akhirnya kan netizen mencari-cari sendiri itu. Iya, cocok loginya banyak sekarang. Iya, jadi gitulah. Ada aku pengen nanya, tadi kan Mbak bilang katanya ketika diberikan almarhumah Vina ke keluarga, itu kan baju langsung dibuang katanya. Enggak, kan pulang dari rumah sakit tuh jam berapa Pak? Subuh ya, terus dimandikan, dimakamkan itu jam 9 atau jam 10 gitu. Sebelum dibuang ya dimakamkan dulu, setelah dimakamkan baru dibuang si baju. Waktu di persidangan ada bukti baju Vina nggak? Tidak ada kan, karena keluarga tahunya kecelakaan saat itu. Jadi dibuang lah si baju. Dibuang. Vina pada waktu itu bajunya celana apa rok? Yang waktu pamit ke saya itu ya, yang saya ingat itu celana sih. Celana panjang? Iya, yang saya ingat itu. Nah, terus waktu yang dibuang itu, yang dikasih polisi? Nah, dari pihak rumah sakit Bapak cuma dapat atasannya aja. Celananya tidak ada? Ya Pak, celana tak rok apa gitu? Celana. Soalnya kita juga mendapatkan informasi kemarin di bukti persidangan, katanya waktu di visum, pihak rumah sakit yang melakukan visum itu yang menggunting celananya Vina katanya. Ya, itu ada di bukti persidangan. Visum itu kan setelah 9 hari. Iya. Otopsi gitu. Ya, di otopsi, sorry, di visum, di otopsi. Di otopsi itu 9 hari setelah dimakamkan. Oh, bukan di otopsi, di visum pada saat kejadian. Iya, tadi kita dapat informasi kan di bukti persidangan, pihak yang di rumah sakit yang menggunting celananya Vina gitu. Tapi kita nggak tahu nih yang benar yang mana gitu. Bapak dapatnya baju. Baju aja. Sama daleman. Baju sama daleman. Oke. Dan Vina itu orangnya seperti apa sih di mata keluarga? Anaknya diem, manja, suka jain sama keponakan. Dia ngomong seperlunya ya. Kalau ngomong itu kan, kalau ngobrol sama saya apa ya seperlunya gitu. Oke, dan ibu pada saat kejadian ibu lagi di Malaysia ya? Di Malaysia. Gimana ibu mendengar pada saat lagi kerja jadi TKI di Malaysia tiba-tiba anak meninggal tuh gimana dengarnya dari mana? Pertama jam 10 itu dengar paman meninggal. Iya. Pas jam setengah 1 lah, setengah 1 apa jam 12 lebih, anak laki-laki ibu yang di Malaysia juga telepon, katanya mah itu Dede kecelakaan katanya, Dede kecelakaan. Bohong kamu tuh benar kecelakaan, nah, sekarang ada di rumah sakit, telepon aja ke Abah gitu. Terus udah saya matiin, terus saya langsung telepon ke HP-nya almarhumah Vina, cuma nggak diangkat. Iya, berdering terus, nggak diangkat-angkat. Kita udah firasat nggak enak itu tuh, udah nggak enak. Pas subuh bapak telepon langsung, udah kamu yang di sana yang baik-baik, yang sehat, katanya anak kamu udah selamat. Udah ibu itu langsung shock. Jadi saat awal ibu dengar anaknya meninggal karena kecelakaan saja sudah sedih ya. Iya. Apalagi mengetahui bahwa dia ibu dan pupuk kosan Dominic Saris. Jadi ibu langsung di sana sakit-sakitan terus selama 1 bulan. 1 bulan. Ya, baru bisa pulang 4 pulau. 4 hari baru pulang. Akhirnya ibu pulang ke sini dan nggak pernah balik lagi ke sana. Balik balik lagi. Soalnya saya perpanjang kontrak. Pas bulan 5 itu pulang ke sini. Tahun 2016 itu perpanjang kontrak. Bulan 6 berangkat lagi ke Malaysia. Bulan 8 kejadian. Oke. Bu. Jadi kalau saya tanya lagi, dari berita yang beredar nih kan
Ya pokoknya intinya gini, ada 7 tersangka yang jadi terdakwa, ada yang masih di penjara, ada yang keluar. Ada lagi beritanya bilang katanya keluarga ex anak bupati. Ada lagi bilang katanya keluarga jenderal. Menurut Ibu, tiga-tiganya ini ada yang benar apa enggak? Ada salah satu yang benar? Kalau dari Keluarga. Rekaman ya, kalau dari rekaman. Rekaman apa nih? Yang adik saya masuk cerita itu, Iya. dia bilang katanya salah satunya ada anaknya polisi. Oh, dari pas kesurupan, Iya. Vina bilang bahwa Salah satunya itu ada anak polisi. salah satunya anak polisi. Saya bilang, gitu ada yang anak polisi, nggak tahu mbak. Nah, dari 7 terdakwa ini ada yang anak polisi apa enggak? Enggak ya, setahu saya. Oke, terus? Ya salah satunya ada anaknya polisi aja gitu, dia bilangnya gitu. Cuman kan siapa-siapanya juga adik saya nggak ngasih tahu gitu. Iya. Cuman adik saya itu di rekaman itu cuma ngasih tahu, mbak, otak pelaku pertamanya itu namanya Egy. Oh, tapi itu berarti dia dari Linda kesurupan itu. Iya. Iya. Oh, bukan tuh Linda, tapi kesurupan. Iya. Egy dia bilang. Cuma nyebutin Egy. Bukan Peggy ya bilangnya. Ya si Egy nyebutin. Egy. Terus nggak ada nama lain yang disebut. Nggak ada, cuman pas saat pengadilan itu ya Egy itu Peggy katanya. Iya. Udah saya bilang. Makanya sampai sekarang keluarga taunya ya dari pengadilan itu ya Peggy. Oke, keluarga percaya nggak sama itu Bapak Rudiana? Kalau saya sama Pak Rudiana percaya. Percaya 100% berarti ya? Iya. Sama-sama korban gitu kan. Ya jadi saya percayakan semuanya sama Pak Rudiana waktu itu. Dari percaya semuanya transparan ya? Betul. Dia. Oke, terakhir ketemu Pak Rudiana kapan? Selesai sidang. Oh, akhir-akhirnya belum pernah ketemu lagi? Pokoknya selesai persidangan itu sampai sekarang nggak pernah ini. Nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, udah selesai. Oke, kalau dari 911 sendiri gimana? Dengan ditangkapnya Peggy yang sekarang ada ditangkap? Iya, kita sih sebetulnya itu Peggy bener atau enggak kan memang kita kembalikan ke pihak polisian ya, Iya. bisa ini ya. Kita hanya berharap keadilan untuk almarhumah itu jadi yang ditangkap itu ya benar-benar pelaku sebenarnya. Iya. Tidak ada rekayasa atau apapun seperti yang beredar selama ini kan. Jadi yang tetap kita tanyakan itu kemana yang terduga DPO itu gitu. Itu Iya. aja sih yang kita kejar karena begitu itu dibilang fiktif berarti kan semua rekonstruksi itu kan semua amar putusan harus berubah semua dong. Iya. Sudah ada logika hukumnya gitu. perannya masing-masing Iya. kan si ini membawa si almarhum Vina ke jembatan atau segala macam. Kalau misalkan tindakan fiktif yang bawa ke situ siapa? Iya. Pertama kali membuka itu siapa? Masa hantu kan gitu. Iya. Oke, tapi yakin dari pihak 911 bahwa ini kasus akan terungkap jelas? Apa tidak yakin? Seperti yang kita ungkap dari awal, kalau misalnya masih terus bersikuku dengan si Peggy sekarang ini, ya menurut kita tidak akan terungkap. Tidak akan terungkap. Kalau tetap Peggy ini udah cukup di Peggy aja. Iya. Polisi harus menjelaskan 2 DPO yang kemarin di Pokoknya dia harus ada tim independen yang bentuk Pencari langsung fakta. Presiden Jokowi, Iya. baru kasus ini bisa transparan. Oke. Dan Karena harus dari awal itu sudah banyak kejanggalan iya. untuk di kasus ini ya gitu. Iya. Dan harus dijelaskan 2 DPO ini kemana Betul. dan 2 DPO tambahan lagi juga siapa dan kemana. Iya. Kenapa? Sebelumnya kan nggak ada. Terus Sebelumnya nggak ada. Kenapa gitu? Kenapa? Oke. Tapi keyakinannya pemerintah akan serius. Karena statement Presiden Jokowi kan akan kalau ada yang ditutupi ya jangan ditutupi seperti itu harus Iya. transparan. gitu. Iya. Ya kita lebih Pak Jokowi akan didengarkan kira-kira oleh anak buahnya. harusnya ini kan bisa Iya. jadi sebagai percontohan untuk Iya. kedepannya. Jadi sistem peradilan di negeri kita bisa lebih baik lagi kan seperti itu. Oke. Dan 911 terus akan mengawal kasus ini. ya? Terus berjuang. Terus berjuang ya. Bang Horman juga benar-benar nggak akan mundur ya. Nggak akan mundur. Oke. Saya pengen tahu Vina itu orangnya itu kayak apa, pernah curhat gak sih sama ibu? Pernah cerita atau sama bapak? Mungkin karena ibu kan kerja di Malaysia. Karena ibu pas lagi telepon curhat, biasanya kan anak-anak itu ngomong. Saya kan nggak punya HP sih, dia mau HP ya. Gimana Bu? Kalau tiap hari sih selalu telepon. Itu teleponnya, "Mah, Fatin, yuk minta ini kirim uang ya, Mah. Minta ini." Selalu kayak gitu sih. Apa yang biasa diminta sama Vina? Ya kadang kalau itu ya waktu itu gak sekolah, buku atau baju kayak gitu terus Lebih ke arah ini sih, lebih ke arah kayak fashion gitu dia. Fashion. Karena dia memang lebih dia tuh keinginannya jadi model. Cita-citanya. Sama saya mau jadi dulu, model sama artis. Oh, cita-citanya. karena baru pertama kali ikut dia langsung dapat juara 3 se-Cirebon. Oh, ikut lomba. Iya, padahal baru pertama kali tuh belum pernah ngerasain sekolah, belum apa. Oh iya langsung. Maksudnya belum pernah ngerasain
Iya. Nggak pernah diajarin apa-apa. Begitu langsung ikutan, langsung jadi juara 3 sekolah Cirebon waktu itu. Dia bilang, Mbak ikutan, janganlah fokus sekolah dulu, saya bilang gitu. Nanti yang kamu udah lulus atau apa, silakan, saya bilang gitu. Eki udah lama pacaran sama Eki? Lumayan ya, lumayan. Baik orangnya berarti kan? Seperti apa Eki menurut keluarga? Ya kalau pas ibu pulang cuti sih, ya kayak anak manja, kayak ya sama kayak almarhum Vina ya. Iya. Justru saya ngerasanya kayak punya adik laki-laki ya. Oh dekat sama keluarga ya. Jadi saya kayak punya adik gilang dan laki-laki dan perempuan gitu. Karena sama-sama suka bercanda, sama-sama suka iseng mereka pun. Oke, yang saya dengar lagi di fakta persidangan katanya Eki sebulan sebelum kejadian sempat berkonflik dengan seseorang. Pernah cerita nggak? Nggak pernah cerita. Vina pernah cerita apa aja yang mungkin yang biasa diceritain, pernah cerita kisah apa gitu? Kalau adik saya sih sebenarnya dia lebih tertutup. Dia cerita kalau semaunya dia. Apa yang dia pernah ceritain yang paling masih diingat? Kalau sebenarnya bukan dia yang cerita, ponakannya ya. Oke, bilang apa? Enggak, itu Mbak Vina lagi nangis tuh di kamar katanya. Sempat ngecek Vina nangis? Iya. Kalau lagi nangis, Vina nangis di kamar? Ya sebelumnya dengar dulu nih. Iya. Mbak Vina lagi nangis tuh di kamar. Kenapa? Saya bilang. Kalau perutnya sakit, udah biarin, barangkali aku PMS, saya bilang. Bukan Mbak, itu perutnya sakit di bawah katanya. Ditanya sama siapa? Sama siapa? Nggak tahu, saya tanya aja tuh, Mbak Vinanya pasti lagi sakit. Masuk kok saya ke kamar kan, itu kamar posisi dia lagi nangis itu. Saya bilang, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan nangis, bohongnya Bu, saya bilang. Kenapa? Nggak apa-apa Mbak, jangan bilang nggak apa-apa. Itu kata si Dede, kamu bilang katanya habis telepon. Saya bilang, kenapa? Iya, sama siapa? Sama mantannya Eki katanya. Ditanya sama? Mantannya pacarnya. Mantannya Eki. Kata siapa itu? Adik saya. Kata langsung kata Vina? Iya. Terus? Kenapa bisa ditanya? Dianya minta balikan, tapi Ekinya nggak mau. Ekinya masih maunya sama Nok. Dianya maksa, marah nyuruh Nok suruh tinggalin. Noknya nggak mau, dipukul gitu. Ekinya yang tahu soal itu? Nggak tahu tuh saya. Nggak nanya juga? Iya, itu sebelum kejadian ya? Sebelum kejadian. Oke. Nah pas malam kejadian tuh Vina tuh pernah mau pergi kemana, izin? Kalau sebelum kejadian itu ke saya dulu. Tidak apa, dan naik kan ke rumah saya, Mbak minta uang katanya. Buat apa? Buat jajan ya? Saya kasih lah uang 20.000 waktu itu. Dia nggak mau sih Mbak. 20.000. Terus maunya berapa? Saya bilang 50 ada yang mau beli katanya. Nah, nongkrong. Terus malam minggu kamu tuh mau kemana deh? Ekinya kan nggak ada, saya bilang gitu. Bapak Mbak nanti ketemu di jalan sama Eki, nanti ketemuan, dia bilang gitu. Tapi posisinya yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. Oh itu malam itu? Iya. Perempuan? Tapi nggak tahu siapa? Nggak tahu. Perempuan bonceng 3 satu motor. Nggak ada Linda di situ? Ya, kan posisi masuk ke rumah itu gang ya. Iya. Nah, yang temennya itu nunggunya di motor. Rumahnya udah rumah ini apa bukan? Bukan, saya belakang. Di dalam belakang, oke. Kita lihat itu ada temen ceweknya bawa motor Iya, yang bertiga boncengan gitu. Iya, sama adik saya bertiga boncengan. Temennya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Iya. Satu kurus itu badannya ya saya bilang mirip Linda ya kurusnya. Iya. Cuman kan kata Linda nggak pernah kesini. Oh, kita bilang nggak pernah kesini. Iya, berarti kan salah orang gitu Oke. kan. Karena memang mukanya sendiri saya nggak tahu karena di motor. Itu dijemput berarti Vina? Artinya ada 2 cewek yang menjemput Vina pada malam kejadian itu ya? Tapi nggak tahu siapa? Nggak tahu. Ketemu Eki di tengah? Ya, dia bilang mau ketemu Eki juga nanti katanya. Saya kan bilang sih malam minggu ngapain keluar, Ekinya nggak ada, saya bilang. Iya. Nanti ketemu Mbak di tempat gitu kan. Pada saat itu Vinanya biasa aja kayak sehari-hari atau biasa aja. Ya. Mbak pernah dimimpiin? Yang setelah meninggal ya, paling mimpinya yang udah pernah bilang sih, cuma dia datang tuh kayak nangis. Malam-malam bilang, kok kamu dimimpiin sih, dan mama gak pernah nih. Nangis aja, nangis. Kapan terakhir dimimpiin? Saat awal kejadian ya, saat awal kejadian itu saya masih suka, ya pertama sering lah dimimpiin. Cuman setelah selesai persidangan, kesini kan udah jarang. Oke. Terakhir buat 911. Kalau ternyata tim pencari fakta tidak dibentuk-bentuk juga oleh Pak Jokowi,
Kira-kira akan terungkap nggak kasus ini? Ya seperti yang tadi saya bilang, kalau hanya berhenti di Megi ya kasus kelar. Nah, tanpa kita tahu kenapa seperti ini. Iya. Jadi kasus ditutup sudah, selesai sih. Oke. Keyakinan pribadi bukan sebagai kuasa hukum. Peggy yang ditangkap pelakunya bukan? Kalau melihat dari banyaknya gejolak di masyarakat ya, kemungkinan sih bukan. Pribadi ya? Iya. Kalau Mbak? Saya nggak yakin. Nggak yakin. Keluarga? Peggy yang ditangkap ini kira-kira pelakunya bukan? Enggak. Tidak yakin? Karena memang dari bukti-bukti yang saya lihat di media itu, ya enggak inheriting. Oke, polisi harus bisa membuktikan ini. Polisi harus bisa membuktikan ini. Polisi harus bisa menjelaskan semua ini. Dan terlebih-lebih kalau menurut saya yang harus dijelaskan adalah 2 DPO yang dihilangkan kemarin kenapa? Alasannya apa? Fakta hukumnya apa? Dan harus dijelaskan lagi yang dulu ada 2 DPO yang tidak disebut ternyata ada di BAP, ada DPO yang sempat ditandatangani oleh polisian juga. Panji dan Andika itu kenapa tidak disebutkan sekarang dan siapa mereka? Jadi itu. Terima kasih juga tim 911. Terima kasih buat keluarga almarhum Vina. Mudah-mudahan ada sesuatu kejelasan, titik terang sehingga kalian bisa memuaskan kalian semua demi almarhum Vina ya. Yang sebenarnya. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu?